Halo, assalamualaikum teman-teman ya. Kembali lagi di channel Omes Kanari. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang ternak kenari ya. Jadi hampir setiap hari ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar maupun ke WA mengenai masalah-masalah yang sering terjadi atau dihadapi teman-teman terutama pemula saat ternak kenari. Oke, jadi intinya di video kali ini kita akan membahas beberapa masalah yang terjadi di ternak kenari dan juga solusinya part 1, karena banyak banget sebenarnya masalahnya dan kita akan bahas juga nanti solusinya. Di part 1 ini kita akan sebutkan 4 masalah yang paling umum terjadi. Nanti di part keduanya kita bakal bahas poin-poin yang lainnya juga serta solusinya. Oke, kita mulai pembahasannya. Apa saja masalah yang sering terjadi dan bagaimana solusinya? Ini dia. Masalah pertama yang paling sering terjadi ketika kita mencoba ternak burung kenari, yaitu adalah jantan dan betina ketika dicampur untuk dikawinkan tidak mau kawin tapi malah berantem. Kadang jantannya yang kalah atau mungkin betinanya yang kalah lari-larian gitu ya. Oke, itu adalah hal yang paling umum terjadi dan pasti teman-teman pernah ngalamin semuanya. Lalu solusinya bagaimana mas? Nah, itu tandanya kenarinya belum jodoh ya. Terutama untuk kenari-kenari jodohan baru. Jadi ketika kita baru beli betina dan beli jantan kemudian kita mau kawinkan pertama kali, biasanya pakai berantem dulu. Nah, solusinya yang pertama yaitu jangan langsung dicampur. Pisah terlebih dahulu kandangnya seperti ini, kemudian dijejer tanpa sekat. Jarak ya mungkin bisa dikasih jarak sedikit 30 cm atau berapa. Yang intinya biar kenari jantan dan betina saling adaptasi terlebih dahulu teman-teman. Nah, setelah terlihat akur baru bisa mulai dikawinkan. Proses pengawinannya pun juga bisa kalian lakukan dengan beberapa variasi. Contoh bisa kalian lakukan di pagi hari. Misal di pagi hari dia nggak mau kawin, bisa lagi coba kawinin di sore hari. Lalu kalau misal di pagi sama sore hari belum ketemu juga solusinya, bisa ngawininnya dengan variasi cara lain. Contohnya kita ngawinin di kandang ternak seperti ini, di lokasi seperti ini. Karena kadang ada juga jantan yang betina dia mau kawin cuma ketika di sini atau dia mau kawinnya di luar. Oke, mungkin agak sedikit bingung, saya ulangi lagi. Yang pertama dengan proses pengawinan yang cara bervariasi. Contoh misal bisa dikawinin pagi hari. Kalau kawin di pagi hari nggak mau, coba di sore hari. Kalau tetap nggak mau, coba variasi cara lain. Yang pertama bisa dikawinkan di lokasi ternak. Jantan diambil langsung masukin ke lokasi ternak seperti ini. Kalau nggak mau, coba dikawinin di luar rumah. Jadi jantan dan betina dibawa keluar, dikawinin di teras. Karena saya juga pakai cara itu teman-teman ya. Karena memang banyak sekali jodohan baru yang dia nggak langsung mau kawin walaupun sebenarnya sudah birahi. Jadi teman-teman harus coba beberapa cara. Coba kawin di pagi hari. Misal nggak mau, besok coba kawinin di sore hari. Atau kawinin di dalam rumah atau di luar rumah. Jadi itu adalah solusi pertama untuk masalah ketika jantan dan betina dicampur tetapi malah berantem dan tidak mau kawin. Jadi teman-teman harus coba beberapa variasi ketika proses pengawinan dan jangan lupa dijodohkan terlebih dahulu. Oke, lanjut poin yang nomor 2, yaitu masalah ketika betina tidak mau mengeram di sarangnya tetapi malah bikin sarangnya dicepuk pakan. Nah, itu sering terjadi juga ya. Nah, buat teman-teman yang pernah ngalamin itu solusinya gimana mas? Oke, kita cari akar permasalahannya dulu. Biasanya betina tidak mau mengeram di sarangnya dan hanya malah bikin di pakan, cepuk pakan, itu biasanya karena si burung ini tidak cocok dengan sarang yang kita sediakan. Jadi teman-teman bisa mencoba mengganti jenis sarang yang lain. Di sini kita ada banyak ya. Saya ada beberapa jenis contoh yang di sini memang kita pasang itu berbeda-beda. Ada yang saya pasang kenari dengan model kotak seperti ini, lalu juga ada yang kita menggunakan jerami, ada juga kita yang menggunakan cepuk seperti ini yang biasa ada di toko-toko pakan ya. Nah, kenapa harus bervariasi mas? Karena memang burung-burung itu punya keinginan yang sendiri-sendiri. Jadi si burung itu punya kesukaan yang sendiri-sendiri. Dia pengen nyamannya di mana. Jadi ketika teman-teman pakai yang kayak gini malah dia bunderin di cepuk pakan, coba ganti yang jerami atau yang kotak seperti ini. Jadi intinya ketika si burung kenari teman-teman si betina itu nggak mau mengeram di sarang dan malah di cepuk pakan, itu tandanya dia nggak nyaman sama bahan sarangnya. Jadi diganti. Dan yang kedua yaitu cepuk pakannya, misal besar, ganti cepuk pakan yang kecil. Biar si burung betina itu nggak mencoba membuat sarang di cepuk pakan.
Jadi seperti itu teman-teman ya, karena untuk mempelajari karakteristik dari betina kita harus sering mencoba beberapa variasi, termasuk cara mengawinkan tadi di poin yang pertama ya. Oke, jadi yang kedua, ketika teman-teman mengalami betinanya nggak mau mengeram di sarang malah bikin dicepuk pakan, solusinya coba diganti bahan sarang yang lain, karena banyak banget yang tersedia jenis-jenis model sarang untuk ternak burung kenari. Poin yang nomor 3 yaitu masalah ketika si betina sebenarnya sudah terpantau bunderi atau nungging tapi tidak mau dikawin. Jadi itu salah satu hal yang paling sering juga terjadi di peternakan ya, terutama saya juga pernah ngalami hal-hal yang seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika betina sebenarnya sudah sering tidur di sarang bunderi kalau orang bilang ya, kalau misalnya dengar suara kenari gacor dia sudah terpantau nungging, tetapi kenapa ketika dia dicampur dengan jantan dia tetap nggak mau kawin. Nah itu tanda kalau birahinya belum benar-benar mateng atau siap. Sebenarnya sih tinggal nunggu waktu aja ya, nggak lama sih mungkin ya, tapi terkadang ada juga walaupun kelihatannya kok tinggal sedikit lagi, tapi kalau dirasa-rasa kok lama juga ya mas ya, hampir 2-3 hari 1 minggu tetap belum aja mau kawin. Oke, itu adalah tanda salah satu birahinya yang kurang mateng ya. Lalu solusinya seperti apa mas? Yang pertama yaitu rutin penjemurannya terlebih dahulu teman-teman ya, maksimalin dulu penjemuran. Jadi misal jam setengah 6 pagi dikeluarin bisa sampai jam 8 pagi, kalau untuk betina bisa 2 jam penjemuran enggak masalah ya. Terus kemudian genjot juga pemberian vitamin maupun buah-buahan atau sayurannya. Bisa pakai sawi, brokoli, apel atau telur puyuh selama proses penyiapan si betina ini untuk kawin. Nah, kalau mengingat dengan iklim Indonesia atau cuaca saat ini yang kadang panas-panas banget, kalau dingin-dingin banget memang sangat membutuhkan vitamin tambahan ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk vitamin breeding itu ada banyak banget. Mungkin salah satu yang ada di sini yang biasa kita pakai di sini ada Max Breeding. Untuk Max Breeding ini teman-teman nanti mungkin bisa coba ya, harganya sih 50.000 kemarin saya dapat, biasa saya beli. Untuk linknya mungkin saya bantu, nanti saya taruh di deskripsi, mungkin saya nanti carikan linknya teman-teman ya. Nah untuk Max Breeding ini untuk pemberiannya juga gampang banget teman-teman, tinggal ini kan dicampur di dalam air, penggunaannya setiap hari. Jadi misal betina-betina yang terlihatnya sudah birahi tapi kok nggak mau dikawin, tinggal kasih ini setiap hari sampai dia nanti mau kawin teman-teman ya. Jadi untuk penggunaan vitamin memang perlu banget ya, penggunaannya juga simple, kita tinggal campur di air minum seperti ini yang warna-warna kuning seperti ini, kita kasih vitamin teman-teman, karena memang kalau nggak pakai vitamin untuk iklim di Indonesia ini saat ini memang agak susah untuk ternak kenari, jadi perlu tambahan multivitamin. Oke, itu ya teman-teman untuk solusi yang ketiga yaitu untuk betina-betina yang sudah birahi tetapi kok tetap nggak mau kawin atau susah kawin. Jadi maksimalin penjemuran, kemudian pemberian sayur atau extra foodingnya, buah dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pemberian multivitamin atau vitamin breedingnya teman-teman. Dan masalah yang nomor 4, nah yaitu ketika jantan gacor birahi tetapi ketika dicampur dengan betina dia cuma diem aja kayak jago sayur ya, kayak ayam sayur. Jadi dia nggak mau gacorin sebetina, nggak berani buat ngerekin atau godain sebetina biar dia betinanya mau kawin. Nah ini agak repot juga kalau ternyata kita punya betina yang dia mau kawin, cuma mau kawin ketika dia digacorin ya, repot ya, karena si jantannya nggak mau gacorin akhirnya betinanya nggak mau kawin. Nah itu gimana mas? Masalahnya apa dan solusinya apa? Oke, jantan-jantan yang seperti itu biasanya terjadi pada jantan-jantan yang masih muda atau jantan-jantan yang belum berpengalaman untuk ternak. Jadi buat teman-teman ketika menemui jantan muda, pakai jantan muda buat ngawin, ketika dicampur kok dia nggak mau gacorin, nah solusinya gimana mas? Kencengin lagi birahinya. Jadi yang pertama yaitu kencengin birahinya. Kencengin birahi solusinya bisa seperti poin nomor 3 tadi ya. Jadi bisa dengan penambahan penjemuran, kemudian pakan dan vitamin, pakan dan EF-nya maksudnya, kemudian vitamin ternaknya ya. Vitamin ternak ada banyak, salah satu tadi ada Max Breeding yang bisa teman-teman coba juga. Nah kemudian untuk solusi lainnya itu bisa dengan memancing si jantan yang nggak mau bunyi tadi dengan suara MP3 kenari gacor. Nah ini pernah kita bahas waktu kita bikin video tutorial cara mengawinkan kenari ya. Jadi ketika teman-teman punya jantan muda atau pejantan yang belum pinter untuk ngawin, nah ketika dicampur dengan si betina kok dia nggak mau gacorin, cuma diem atau lari-lari di bawah seperti itu, langsung ambil HP,
puterin suara kenari gacor. Nah, insya Allah nanti si jantan ini dia akan cemburu ya. Kalau di burung dia agak cemburu, kemudian dia akan terpancing untuk bunyi. Nah, ketika si jantan nanti bunyi gacorin si betinanya biasanya bakalan dia mau kawin, teman-teman. Jadi intinya seperti itu, teman-teman. Ketika teman-teman di poin yang nomor 4 ini ketemu jantan muda atau jantan yang belum pintar ngawin, dicampur malah lari-larian doang, nggak mau ngerekin, ya itu tadi perawatannya seperti nomor 3, poin nomor 3, kencengin birainya, pakan dan vitaminnya yang bagus, kemudian dikasih MP3 atau dipancing dengan suara kenari gacor lain. Oke teman-teman kenarimannya, itu tadi ya part pertama, 4 masalah dalam breeding kenari dan solusinya. Jadi karena sangat banyak sekali sebenarnya masalah-masalah lain, mungkin teman-teman nanti bisa masukkan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, kita bikinkan pembahasannya nanti di part kedua atau part ketiganya juga ya. Karena mengingat waktunya, nanti kalau saya bahas dalam satu video mungkin durasinya bisa sampai setengah jam lebih. Nanti teman-teman kasihan yang nonton bisa sambil ngantuk-ngantuk. Oke, jadi kita bikin agak singkat, kita bikin 4 poin pertama atau 4 masalah pertama yang paling sering terjadi ketika kita ternak kenari dan juga solusinya. Nanti kalau ada pertanyaan masukkan ya di kolom komentar, kita bikin di part kedua ataupun part ketiga besar saya kasih untuk solusinya. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dikoreksi dan dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam kenari mania, salam sukses selalu.